Standby, lagi live ke YouTube. Oke ya, kita mulai ya. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat bertemu kembali dalam webinar kita pada siang kali ini. Tema siang kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan digital transformation. Jadi temanya kita ambil terkait dengan digital transformation your asset ya. Nanti kita akan fokus di asset management, IT asset management terutama. Nanti kita akan masih menunggu teman-teman yang lain akan bergabung. Saya akan putarkan video dulu sambil menunggu teman-teman yang lain yang akan segera bergabung bersama dengan kita. Mohon standby. IT infrastructure management team. When done correctly, IT asset management can bring significant cost savings to your organization and ensure that your IT support is faster and more efficient. However, teams getting started on IT asset management operations face challenges on multiple fronts. Unorganized asset data makes it difficult to identify critical assets. Missing, broken, or ghost assets cannot be tracked. Software compliance goes haywire, leading to audit nightmares. Asset relationships are unknown, or your IT costs spiral out of control due to non-optimal asset usage. Are you overwhelmed by the number of assets in your organization? Are spreadsheets not cutting it? We've got the perfect solution for you. IT Asset Management in Service Desk Plus helps you stay on top of your IT hardware and software asset data. With the tool's extensive functionality, you can manage every aspect of the asset lifecycle and use that information to bring clarity to your IT service management process. Broadly speaking, the IT asset management capabilities in Service Desk Plus cover hardware and software. When it comes to managing hardware, the first step is to get a complete inventory. With Service Desk Plus, you can choose from several flexible import methods to get all your IT and non-IT asset records in one place. You have a wide variety of scanning options, such as an agent scan, a network scan, or a probe scan. Otherwise, you can just scan your asset barcodes, or you can import asset information from a CSV file. Once your assets are in Service Desk Plus, you can organize and classify them across product types, categories, and more. Set asset states to track what stage of the lifecycle your assets are in store, in use, in repair, loaned, or retired. Once your assets are imported and organized, you can map them to users, associate them with software, set relationships with other assets, and configure cost and depreciation information. You can also view all the tickets and contracts associated with an asset. If your organization loans assets to employees but struggles to keep track of the details, we've got you covered. The asset-free loan feature in Service Desk Plus provides hassle-free allocation of temporary assets. View and track all your loaned assets in one place. Set loan expiration dates and receive proactive alerts
so that you can extend or terminate asset loans as needed. With such extensive functionality, Service Desk Plus takes all the hard work out of hardware asset management. Managing your software assets is also a breeze with Service Desk Plus. You can improve software governance, ensure compliance, and sail through audits. Software is automatically detected from scanned hardware and presented in a single dashboard. From this comprehensive dashboard, you can monitor software usage, the number of installations, license types, compliance status, and license expiration. For each scanned piece of software, Service Desk Plus gives you comprehensive information on licenses and installations. You can check the licensing status for different software and allocate licenses to workstations and users across sites. Additionally, Service Desk Plus lets you reduce potential risks by isolating vulnerabilities like malware and unauthorized or prohibited software. You can map a wide variety of license types to your software. Service Desk Plus gives you complete ownership and control of your software licenses. For every license, Service Desk Plus provides you with critical data, including the number of purchases, allocations, and availability, so you can manage licenses at a granular level. To save costs and address ad hoc license requirements, you can upgrade or downgrade existing software licenses across sites. The extensive out-of-the-box and custom reporting capabilities in Service Desk Plus let you track asset and license KPIs, helping you to make smart decisions. With such comprehensive asset management in Service Desk Plus, you can rest assured knowing that all your hardware and software asset information is in one place, your asset usage is optimal, and your costs are in control. Get ready to take your ITAM to a whole new level. Baik, selamat siang rekan-rekan semua, Bapak Ibu rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mulai webinar kita dalam siang kali ini. Tema kita adalah Digital Transformation Your Asset ya. Jadi tema ini masih merupakan kelanjutan dari tema yang akan kita bahas sepanjang bulan Agustus ini. Bagaimana solusi-solusi yang membantu perusahaan Bapak Ibu sekalian, khususnya dalam melakukan transformasi digital. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan materi yang nanti disampaikan, mengundang dulu Mbak Heni Margareta, selaku sales dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring untuk menyampaikan company profile untuk kita semua. Silakan. Baik, Pak Fangki, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk share screen. Oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Heni Margareta dari tim sales PT Daya Cipta Mandiri Monitoring. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan company profile kami, yaitu PT Daya Cipta Mandiri Monitoring, di mana kami expert di IT and IoT Management Solution Provider. Background kami itu sudah berdiri sejak 2007, kami tergabung dalam DCM Group, di mana pada awalnya bisnis kami itu ada di structure cabling dan race floor, kemudian juga ada di network implementation. Kemudian kami mengekspansi bisnis kami dan kami berpartner dengan Manage Engine sejak 2005, ada Nagios sejak 2009, Pessler Partner sejak 2009, Navicat sejak 2009, Pessler Platinum Partner sejak 2019, dan juga Pessler Training Partner sejak 2020. Adapun beberapa solusi yang kami provide pada saat ini, yaitu aplikasi monitoring system, yaitu PRTG, di mana fungsinya untuk monitoring infrastruktur, monitoring application, monitoring database, dan juga monitoring environment. Di mana kami tidak hanya berpartner dengan PRTG saja, kami juga menyediakan training bersertifikasi, karena kami adalah Pessler Training Partner di Indonesia. Kemudian untuk solusi berikutnya ada dari Nagios XI, di mana fungsinya sama dengan PRTG. Perbedaan secara garis besarnya, PRTG itu Windows-based, sedangkan Nagios ini adalah Linux. Kemudian ada dari Motadata yang juga sama dengan PRTG dan juga Nagios. Perbedaannya, Motadata ini bisa di Windows dan Linux based. Solusi berikutnya ada EG Innovation.
Kemudian kami juga ada IT Service Management yang dari Manage Engine, di mana solusi ini untuk manajemen ticketing. Kemudian ada juga dari Metadata, dan juga kami juga menyediakan based on cloud dari Fresh Service. Kemudian kami juga provide produk telematics untuk service desk ataupun help desk. Dan juga ini adalah tim kami, di mana ada Pak W.W. Dermawan sebagai CEO, dan juga Pak Sony sebagai CBO, dan Pak Ahmad Sarni sebagai senior consultant. Ini adalah tim sales kami, ada Ibu Yesi, Ibu Marlen, Ibu Novilia, dan saya sendiri, Kaini Margareta. Ini adalah our achievement. Kemudian kami berdomisili di Ruko Ketapang Indah di daerah Jakarta Barat. Terima kasih, sekian dari saya. Pak Fangki, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Mbak Heni untuk sharing terkait dengan company profile-nya. Saya akan langsung masuk ke pengantar apa yang nanti akan kita lihat bersama ya. Kalau tadi di video mungkin teman-teman melihat solusinya terkait dengan Manage Engine. Jadi Manage Engine itu sendiri secara produk kami telah handle dari tahun 2005, 2007 perusahaan kami ada. Nah, yang menarik tadi di dalam video ditampilkan produk service desk ya. Nah, produk service desk ini dalam perjalanannya model Manage Engine adalah apabila si perusahaan membutuhkan satu solusi tersendiri, mereka membuat satu jenis produk. Dan itulah sebabnya ada satu produk yang digunakan secara khusus untuk manajemen aset ya, manajemen aset IT. Nah, nanti seperti apa detailnya kita akan lihat langsung sharing presentasi dari Mas Yuri yang akan menyampaikan bahannya untuk kita semua. Jadi Mas Yuri ini adalah senior engineer di PT Daya Cipta Mandiri Monitoring. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan Yuri untuk bisa menampilkan solusi terkait dengan IT Asset Management. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Fangki. Perkenalkan, nama saya Yuri selaku tim engineer dari Daya Cipta Mandiri. Sebentar saya screen. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang digital transformation your asset. Jadi mungkin fokusnya kepada bagaimana kita dari awalnya pengertian secara basic apa itu IT asset management, lalu bagaimana keuntungannya kalau menggunakan software untuk IT asset management ini. Nah, jadi untuk agenda yang akan kita bahas pada kesempatan siang ini adalah yang pertama mungkin kita bahas secara singkat tentang definisi dari ITAM. Nah, lalu bagaimana apakah perlunya terhadap software dalam melakukan manajemen IT aset. Nah, lalu keuntungan-keuntungan yang disediakan oleh software tersebut itu apa aja secara globalnya. Dan nanti mungkin dari yang disampaikan nanti ada sedikit demo, sedikit overview dari aplikasi yang akan kita gunakan nanti dalam demo tersebut. Nah, jadi mungkin kita dari awal tentang IT Asset Management. Apa sih IT Asset Management itu? Nah, mungkin banyak ya teman-teman yang rekan-rekan di sini yang sering mendengar ya IT asset itu apa gitu. Jadi bentuk dari IT asset itu sebenarnya ada dua, yaitu yang pertama hardware dan software. Jadi kalau secara bentuk itu asetnya itu bisa tangible atau yang hardware atau intangible atau software. Nah, jadi aset manajemen ini tindakan untuk mengelola aset supaya bisa kita gunakan secara maksimal. Dan kalau misalnya kita jadi tahu kapan aset ini sudah tidak digunakan lagi. Nah, itu harus kita manage penggunaannya, harus kita monitor penggunaannya supaya asetnya itu juga bisa digunakan maksimal dalam
organisasi atau perusahaan. Nah, jadi fokusnya adalah IT Asset Management ini sebenarnya lebih ke satu tipe dari bisnis manajemen ya. Jadi yang berhubungan langsung dengan IT asset. Nah, jadi itu kira-kira IT Asset Management. Jadi nanti hubungannya dengan aset-aset yang IT. Meskipun dalam prakteknya manajemen IT aset ini juga bisa dilakukan terhadap manajemen aset-aset dari divisi yang lain, misalnya contohnya GA atau divisi-divisi lain yang memiliki aset gitu. Jadi dalam prakteknya sih IT asset management ini diberlakukan secara global, jadi tidak hanya ada di IT saja, tapi nanti bisa diaplikasikan ke berbagai divisi. Nah, berikutnya adalah dalam prakteknya mungkin ITAM ini mungkin lebih mudah kalau kita menggunakan satu aplikasi sendiri. Nah, kenapa bisa gitu seperti itu? Jadi supaya kita bisa dapat nilainya sumber tersendiri gitu. Jadi kita nggak ngumpulin informasi aset dari tim-tim lain. Jadi kita akan pusatkan sumber di ITAM software tersebut. Nah, oleh sebab itu ITAM software ini juga harus yang mumpuni, harus yang bagus lah, yang bisa mencukupi fungsi-fungsi tersebut. Nah, oleh sebab itu kami menunjukkan ITAM software atau software untuk aset manajemen ini, yaitu Manage Engine Asset Explorer, di mana fitur-fiturnya ini mungkin banyak membantu dalam kegiatan aset manajemen. Jadi bukan hanya list inventory saja yang disediakan, tapi nanti ada software aset, kita bisa mempraktekkan aset life cycle, lalu ada configuration management database, di mana kita bisa menghubungkan aset dengan hal-hal lainnya, misalnya dengan user, dengan service yang terlibat, banyak. Jadi oleh sebab itu fungsi-fungsi seperti inilah yang diperlukan dalam ITAM software supaya bisa membantu memaksimalkan IT aset atau aset-aset yang ada di dalam perusahaan. Nah, dari sini mungkin banyak pertanyaan, apa sih keuntungannya? Nah, itu akan kita bahas dari awal, yaitu pertama, sentralisasi data aset. Nah, jadi keuntungan dari penggunaan software IT Asset Management adalah yang pertama, sentralisasi data aset. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi aset ini siapa yang megang, aset ini siapa yang megang gitu. Jadi kita udah punya catatan sendiri kalau kita mau ngambil informasi tentang aset itu kita bisa dari aplikasi tersebut. Biasanya kan kalau di perusahaan aset di sini yang megang data asetnya ada di orang ini. Nah, nanti mungkin kalau misalnya lingkup perusahaannya itu besar, untuk divisi lain atau di cabang lain itu yang megang datanya si orang tertentu. Nah, kalau kita mau ngumpulin datanya kan jadi repot, harus saling menunggu gitu supaya datanya kumpul semua. Nah, kalau misalnya kita sudah menggunakan IT aset menggunakan software untuk IT asset management ini, jadi kita nggak perlu tunggu-tungguan, data semua tinggal diambil reportnya dari aplikasi tersebut. Nah, selain itu kita juga nanti bisa mempraktekkan asset development life cycle. Jadi di asset development life cycle itu bisa kita lihat di tampilan gambarnya, proses siklusnya itu dari procurement, nah lalu discover atau deployment ke user. Nah, nanti dari sini kita bisa infokan kita data aset ini siapa yang megang, dipegang sama siapa yang bertanggung jawab. Nah, udah gitu kita nanti bisa maintenance, ada fungsi kontrak. Di kontrak itu kita bisa menyediakan reminder. Jadi kalau misalnya udah harus di maintenance ya akan dimunculkan email gitu
supaya mengingatkan untuk dilakukan maintenance terhadap aset tersebut. Nah, lalu kalau misalnya sudah ada maintenance, kita bisa mencatat maintenance tersebut di aset. Jadi aset ini udah berapa kali maintenance. Nah, lalu untuk fungsi disposal, jadi kalau misalnya aset ini sudah tidak bisa digunakan lagi atau nilai aset tersebut udah habis gitu ya, ada hubungannya nanti dengan depresiasi, nah itu kita bisa dapatkan dari aplikasi ini. Jadi banyak fiturnya kita bisa menggunakan aset development lifecycle ini supaya aset tersebut bisa maksimal digunakan oleh perusahaan. Lalu berikutnya adalah kita bisa mendapatkan informasi aset yang komprehensif. Nah, kalau misalnya yang pertama itu kita bisa dapat istilahnya ini aset dari mana sih, belinya dari mana. Jadi kalau misalnya tadi kembali ke aset development life cycle, aset itu pertama alurnya kan dari purchase. Nah, dari purchase ini akan muncul jadi aset. Jadi kalau kita udah muncul purchase dari aset, itu akan muncul. Nah, kita bisa menambahkan informasi tersebut pada aset. Mungkin dari sini kita langsung ke contoh demonya. Nah, ini untuk demo aplikasinya. Jadi kira-kira tampilan aplikasinya seperti ini. Ini homepage-nya. Jadi ada dashboard di homepage. Nah, kalau kita menuju ke aset, kita bisa mendapatkan informasi yang detail terhadap aset tersebut. Jadi kita bisa tahu ini aset apakah belinya tuh di mana, kapan belinya itu. Kita nanti bisa dapat informasi asetnya. Nah, nanti juga itu ada hubungannya dengan modul purchase, di mana kita bisa menambahkan informasi purchase terhadap aset tersebut. Nah, ini misalnya contohnya, nah ini di sini ada pilihan purchase order number. Nah, ini kita bisa dapat informasi aset yang A1 ini dia dari pembelian nomor 11. Nah, kalau kita nanti klik yang ininya, kita bisa mendapatkan informasi dia PO-nya itu kapan, tanggal berapa, di mana vendornya, ini harganya berapa, itu bisa kita dapatkan informasinya. Jadi kita bisa tahu dari mana aset ini berasal. Lalu berikutnya adalah pengkategorian aset dan lain-lainnya. Jadi nanti kita bisa mengkategorikan aset seperti yang kita lihat sebelumnya, bahwa di sebelah kiri kan tadi ada aset IT aset, non IT aset. Nah, itu kita bisa mengkategorikan, jadi kita lebih mudah dalam mencari data atau dalam mengambil reportnya nanti. Nah, di sini ada IT aset, itu kita bisa mengkategorikan aset-aset tersebut sesuai dengan jenisnya. Di sini ada IT aset. Kalau misalnya dia non IT aset juga bisa kita masukin di sini, bisa kita data. Atau kalau misalnya dia sifatnya komponen bisa kita masukin. Kalau dia software itu nanti bisa kita lengkapi di software. Itu jadi selain dari itu kita bisa selain pembeliannya tadi, terus kita juga bisa melakukan pengkategorian di aplikasi ini. Jadi kita lebih mudah dalam melakukan reporting atau kita mau ngecek total asetnya berapa, aset apa aja, itu lebih mudah nantinya. Dan dalam melakukan pencarian juga lebih mudah. Apalagi kalau misalnya kita untuk dashboard ya. Jadi kalau dashboard lebih mudah nantinya. Nah, ini kita bisa melihat sini untuk fungsi dashboard, fungsi summary-nya. Juga nanti bisa terlihat kita punya komputer berapa, yang ada berapa, yang failed berapa, yang repair berapa, yang sedang digunakan berapa, itu kita bisa mendapatkan informasinya dengan jelas. Nah, lalu berikutnya adalah kita bisa mendapatkan informasi rincinya tentang aset. Jadi kalau misalnya
Ini khususnya ke IT aset ya, jadi ke komputer yang bisa di-scan, itu kita bisa mendapatkan informasi aset secara detail. Atau kalau kita mau melengkapi aset tersebut, kita bisa juga nantinya mendapatkan detail dari aset tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya kita ada satu komputer, kalau misalnya dia berhasil di-scan, nah itu otomatis kita akan mendapatkan informasi hardware, informasi software, bahkan user account yang terinstall itu apa aja, itu bisa kita dapatkan. Contohnya ada di sini. Bentar. Ya, mungkin ya, jadi kita bisa coba salah satu. Nah, nanti kita bisa di sini mendapatkan informasi hardware-nya itu apa aja, prosesornya apa aja. Nah, jadi nanti memudahkan kita dalam melakukan audit atau yang lain-lainnya. Jadi nanti juga kita bisa mendapatkan hubungan antar aset. Nah, di hubungan antar aset ini nanti kita bisa menggambarkan hubungan antar aset dengan konfigurasi atau yang lainnya, misalnya ke orang atau ke dokumen tertentu gitu. Nah, ini contohnya. Jadi nanti kita bisa menggambarkan orang ini dia memanage yang mana, dia masuk ke grup mana, yang di-manage apa aja, komputer-komputernya, sedetail mungkin. Ini bisa kita gambarkan sedetail mungkin tergantung dari perusahaan tersebut. Jadi nanti kita bisa mendapatkan di sini gambarannya. Kalau misalnya di sini kita melakukan maintenance terhadap aset ini, mana yang berefek, yang langsung berefek gitu. Jadi nanti kita bisa melakukan risk assessment di sini menggunakan fitur CMDB. Jadi selain mendapatkan informasi yang rinci, kita juga bisa mendapatkan gambaran hubungan antar aset. Itu keuntungan dari ITM software. Nah, berikutnya adalah kita bisa menghitung biaya atau depresiasi gitu. Jadi di Asset Explorer ini disediakan fungsi depresiasi, metodenya seperti apa, itu disediakan pilihannya banyak ya. Jadi contohnya untuk satu aset, nantinya depresiasi ini mungkin bisa digunakan untuk bagian akunting, atau kita mau melihat apakah aset ini sudah harus diganti. Nah, itu bisa nantinya jadi bahan pertimbangan untuk manajemen, apakah harus melakukan pembelian baru atau tidak. Ini contohnya. Jadi di sini kita bisa menentukan depresiasinya. Nah, di sini ada detail depresiasinya. Kita bisa tentukan depresiasi tersebut. Misalnya ini harga asetnya, tanggal belinya sekian. Nah, di sini metode yang bisa digunakan, kita tinggal pilih, ada 4 yang disediakan. Kita bisa menentukan sendiri useful life-nya berapa lama. Nanti tinggal kita tentukan. Kita akan mendapatkan data depresiasinya. Jadi nanti depresiasi ini bisa diambil mungkin untuk kebutuhan audit atau untuk kebutuhan pembelian. Jadi nanti perusahaan bisa
mencegah perusahaan untuk melakukan pembelian yang berlebihan gitu. Jadi kalau misalnya ini kira-kira asetnya masih bisa kita gunakan, ya udah tidak perlu, kecuali kalau asetnya sudah tidak berharga lagi, ibaratnya dari sisi harga, nah itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk dilakukan pembelian baru gitu. Jadi itu gunanya, salah satu kegunaan dari kita menggunakan aplikasi untuk software IT AM ini. Nah, lalu berikutnya adalah kita bisa merekam perubahan aset secara rinci. Jadi kalau kita lihat di sini, semua perubahan itu nanti akan akan dicatat oleh aplikasi. Jadi kalau untuk komputer misalnya, untuk komputer kalau ada perubahan hardware, kalau nanti di scan ada berubah, akan dicatat oleh aplikasi. Jadi nanti kita nggak perlu repot-repot apakah ini dirubah atau enggak. Aplikasi yang akan melakukan pencatatan terhadap perubahan tersebut. Nah, lalu berikutnya mungkin tidak hanya perubahan dari hardware-nya saja ya. Untuk kepemilikan juga nantinya bisa kita pantau, bisa kita monitor di sini. Jadi di sini ada aset ownership. Apabila aset ini berubah kepemilikan, nah nanti akan dicatat juga oleh aplikasi. Gitu. Jadi kita bisa dapat jelas rekornya, ini aset udah digunakan oleh siapa aja, usernya siapa aja yang sudah menggunakan untuk kebutuhan audit nantinya atau kebutuhan yang lain-lain. Nah ini contohnya. Jadi nanti kalau ada perubahan terhadap aset, perubahan dari history CI atau scanning historinya atau perubahan ownership, itu bisa kita pantau di aset tersebut. Jadi kita nggak perlu repot ini aset tadinya sebelumnya digunakan siapa sih? Nah kita tinggal lihat aja di history aset tersebut. Jadi kita nggak perlu repot lah untuk hal tersebut ya. Nah berikutnya adalah kita untuk pemeliharaan aset. Nah nanti di sini ada hubungannya dengan kontrak manajemen yang disediakan juga oleh aplikasi. Jadi di kontrak ini mungkin kita bisa tambahkan kontrak maintenance. Nah nanti dari maintenance ini akan disediakan fitur reminder. Jadi kalau udah harinya akan diingatkan oleh aplikasi kalau aset tersebut harus di maintenance gitu. Nah nanti aplikasi ini juga bisa ngingetin aset mana aja yang harus di maintenance, tergantung dari kontrak yang diberikan. Untuk pilihan reminder ini juga bisa bertahap ya. Jadi di sini ada pilihannya nanti. Nah ini contohnya dari satu kontrak. Jadi nanti kita bisa pilih tipenya maintenance atau peminjaman atau support atau garansi. Kalau misalnya dia maintenance, nanti ada notifikasi, ada fungsi notifikasi yang bisa kita lakukan berkala, misalnya 30 hari sebelum, lalu 20 hari, 10 hari misalnya, lalu 7 hari. Nah, jadi misalnya sebelum 30 hari itu udah diingetin nih sama aplikasi kalau harus maintenance. Jadi kita tidak akan melewatkan maintenance tersebut. Nah, maintenance ini juga kan fungsinya untuk menjaga fungsi asetnya ya, supaya asetnya nggak cepat rusak gitu. Jadi ini salah satu fungsi dari ITAM software. Jadi untuk mengingetin kita kalau ada maintenance di aset tersebut. Nah, berikutnya adalah memudahkan proses audit. Nah, mungkin ini yang paling penting ya, karena untuk audit kan kita harus mendapatkan report tentang aset. Nah, kalau misalnya kita sudah menggunakan aplikasi IT Asset Management, kita dengan mudah bisa mendapatkan report dari aset-aset apa saja yang ada di organisasi kita. Nah, aplikasi
Explorer ini menyediakan fungsi report yang terdiri dari 3 jenis bentuk report. Yang pertama adalah predefined report atau template dari default template dari aplikasi. Nah, kalau misalnya default template tersebut belum sesuai dengan kebutuhan kita disediakan custom report. Jadi di custom report itu kita pilih modulnya apa yang mau ditampilkan, lalu pilih field yang mau ditampilkan pada report tersebut. Nah, kalau misalnya kita butuh informasi yang lebih detail lagi, kita bisa menggunakan query yang nembak langsung ke database dari aplikasi ini. Jadi, se-fleksibel itu kebutuhan untuk reporting. Nah, mungkin kita lihat secara sekilas di modul reportnya. Nah, ini contoh modul reportnya. Jadi di report ini kita bisa ambil report ini bentuk default template ya. Kalau default template kita tinggal klik, nah dia langsung generate. Nah, kalau misalnya informasi di sini mungkin masih belum sesuai dengan kebutuhan kita disediakan fungsi edit dan masuk ke custom report. Nah, di custom reportnya kita bisa menyesuaikan field-field apa yang harus ditampilkan pada report tersebut. Misalnya ini kita nggak mau tampilkan. Nah, nanti tinggal di run reportnya saja. Nah, selain itu untuk custom report juga nanti disediakan berbagai modul ya. Jadi mau semua aset atau kita hanya di modul kontrak, di modul purchase, atau di modul-modul lain itu disediakan per modul sendiri untuk report tersebut. Nanti dari report ini juga, ini contohnya untuk kita menyesuaikan kolom apa saja yang akan ditampilkan. Lalu disediakan oleh filter aset tersebut. Jadi filter untuk menampilkan report, misalnya kita hanya mau menampilkan aset-aset yang dibeli setahun terakhir, nanti kita bisa filter di fungsi filter option ini. Nah, untuk kebutuhan grafik juga disediakan grafik, jadi ada bentuknya pie chart, bar chart, dan lain-lain. Tinggal disesuaikan kebutuhan report seperti apa bentuk grafiknya. Nah, lalu berikutnya adalah bentuk dari query report. Jadi query report seperti ini, kita tinggal masukin query yang sesuai seperti apa. Nah, lalu kalau kita bingung bentukan database-nya itu seperti apa, di sini disediakan database visualizer. Nanti kita tinggal lihat hubungan database-nya, table-tablenya itu apa aja sih. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini bentuk field-nya. Jadi kalau misalnya punya tim development, nah ini tinggal bisa digunakan kalau kita mau mendapatkan report yang sangat detail yang tidak ada di custom report. Nah, mungkin itu sekilas tentang bagaimana keuntungan IT Asset Management menggunakan aplikasi dan yang kami sampaikan bahwa aplikasi IT Asset Explorer juga mumpuni ya dalam mendukung untuk IT Asset Management. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk manajemen aset. Jadi dari fitur-fitur yang disediakan oleh Asset Explorer mungkin mumpuni untuk menunjang dalam kegiatan IT Asset Management. Apalagi kalau misalnya kita menggunakan solusi yang lain, yaitu service desk. Jadi nanti pada service desk tersebut asetnya bisa kita hubungkan dengan tiket-tiket yang terjadi yang berkaitan dengan aset tersebut. Jadi informasinya juga selain informasi inventory, kita juga bisa dapat informasi tentang insiden manajemennya. Aset ini udah berapa kali sih dilaporkan gangguan gitu. Jadi kita bisa dapat detail tentang keadaan aset tersebut.
Nah, selain dari Asset Management atau Asset Explorer ini, sebenarnya Manage Engine menyediakan aplikasi-aplikasi lain yang berhubungan dengan Asset Management. Nah, yaitu yang pertama adalah Endpoint Management. Jadi Endpoint Management ini fokusnya dia ke desktop ya, ke desktop management, tapi ada fungsi IT Asset Manajemennya di dalam aplikasi tersebut. Nah, jadi lebih tepatnya, lebih detailnya adalah fungsi-fungsi yang disediakan oleh Desktop Central ini adalah Patch Management, Software Management, dan Asset Management. Jadi setelah mendapatkan list aset itu, kita bisa melakukan Asset Management dan sekaligus kita bisa melakukan Desktop Management terhadap komputer-komputer yang terhubung gitu. Jadi kalau Asset Explorer mungkin sifatnya kita bisa memanage semua aset non-IT aset, bahkan bisa kita manage. Tapi kalau untuk di Desktop Central atau Endpoint Central ini, aset manajemennya ini hanya berkisar pada desktop dan laptop atau mobile device management gitu. Jadi di desktop itu kita bisa melakukan patch management, software management, configuration, dan remote control, dan mobile device management gitu. Nah, khusus untuk mobile device management ini salah satu aplikasi dari Manage Engine juga yang berhubungan dengan asset management. Ya, tapi dia sifatnya, kalau yang tadi Endpoint Central sifatnya ke server, komputer atau laptop. Nah, kalau mobile device management ini sesuai namanya mobile device, jadi lebih ke mobile device kayak handphone, tablet, dan lain-lain. Nah, jadi nanti mungkin akan kita bahas di lain kesempatan ya. Kalau Mobile Device Manager Plus ini kita pernah membahas aplikasi ini sebelumnya. Nah, mungkin nanti akan kita bahas kembali di kesempatan berikutnya. Jadi secara highlight, fitur yang disediakan oleh Mobile Device Manager ini adalah yang pertama content management. Jadi kita bisa memanage konten-konten atau dokumen-dokumen yang ada di mobile device tersebut. Lalu untuk fungsi remote control supaya bisa kita manage, supaya kalau misalnya ada troubleshoot. Nah, lalu berikutnya mungkin fungsi geolocation. Jadi kita bisa mendapatkan informasi di mana letak aset tersebut secara historical. Jadi sebelumnya dia di mana, setelah itu dia di mana, itu bisa kita dapatkan informasi geolocation dari aset tersebut. Nah, lalu untuk fungsi geofencing ini bisa kita manfaatkan kalau misalnya aset tersebut berada di luar area yang seharusnya. Jadi kalau misalnya kita sudah andai satu area tertentu radiusnya, misalnya radius 100 meter, kalau aset tersebut melewati radius 100 meter, kita beri notifikasi ke admin. Nah, itu yang bisa kita implementasikan di fitur geofencing ini. Nah, selain dari itu ada juga fitur aset manajemennya di mana kita bisa nge-list mobile device apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, itu kira-kira aplikasi-aplikasi yang terkait dengan aset manajemen. Selanjutnya akan saya kembalikan ke Pak Fangki untuk sesi berikutnya. Silakan Pak Fangki. Terima kasih ya, Yuri untuk sharingnya. Jadi kita langsung masuk ke diskusi ya, karena IT Asset Management ini mungkin untuk beberapa perusahaan ini sudah mulai banyak digunakan atau diimplementasi ya. Saya lihat pertanyaan dari teman-teman ini cukup bagus, ada beberapa yang menarik. Coba kita lihat ya, kita bahas ya. Sebentar, saya lihat dulu dari yang paling umum. Oke, Pak Ade Triadi, untuk aset apakah diisi manual atau bisa otomatis untuk deskripsi asetnya? Silakan, Yuri. Ya, untuk deskripsi aset kita bisa
lengkapi secara manual sih kalau untuk deskripsi ya. Deskripsi aset itu kita bisa manual. Tapi kalau misalnya nama aset dan yang lain-lainnya itu bisa diambil secara otomatis kalau kita menggunakan fitur discovery atau scan pada Asset Explorer. Ya, jadi bisa ada dengan tools lain, artinya bisa langsung di scan otomatis gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Untuk aplikasi aset manajemen ini, apakah dapat diintegrasikan dengan email dan API WhatsApp untuk notif jatuh tempo atau jadwal maintenance untuk vendor-vendor yang didaftarkan pada sistem aplikasi tersebut? Untuk manage engine sampai saat ini masih belum. Email. Kalau Cuman email masih ya, bisa, ya. iya. Kalau integrasi dengan email masih bisa. Kalau misalnya untuk WhatsApp harus melalui third party, jadi nggak bisa langsung dari manage engine-nya, masih belum disupport. Tapi kalau untuk ke third party ada kemungkinan bisa lah melalui API, dengan API. Ya, jadi yang pernah kita implementasikan email ke sistem yang lain. Jadi lewat email juga sebetulnya ya. Iya. Jadi email, kemudian email bisa kirim ke mana, itu kita ada tools-nya, ada hardware-nya malah, hardware SendQuick namanya. Nah, itu bisa dikirim ke WhatsApp, ke Telegram, dan lain sebagainya. Jadi itu memang ada yang bisa kirim seperti itu. Oke, itu dari apa nih Pak Miu PT KBI. Oke, jadi berikutnya Bu Erlina Setiawati Handayani, izin tanya untuk enterprise memanage aset yang tersebar di beberapa divisi yang masing-masing divisi mengelola sendiri-sendiri, namun penganggaran dan maintenance-nya terpusat. Apakah bisa seperti itu? Mana Yuri? Pak Franky yang lebih ke... Kalau asetnya tersebar di beberapa divisi sih nggak ada masalah kan, kita bisa bikin ya kan. Iya. Tapi kalau sistemnya sebenarnya kalau di Manage Engine Asset Explorer ini mungkin fungsinya hanya untuk aset. Ya, jadi tadi Yuri udah jelasin, Mas Yuri dijelasin soal produk companion-nya, produk lainnya yang namanya service desk. Di sana lah ada fungsi-fungsi lain yang lebih advance untuk pengajuan anggaran ya, untuk pembentukan aset. Jadi itu bisa menggunakan produk companion-nya yang namanya Service Desk Plus. Tapi apabila konsentrasinya hanya manajemen aset, menurut saya Asset Explorer itu yang paling mudah dan mungkin paling murah kali ya untuk implementasi manajemen aset. Betul ya? Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya Pak Ahmad Edia, bisakah mendetek lokasi aset, misalnya laptop, apabila tidak ditemukan di storage atau lokasi kantor? Iya, kalau misalnya untuk laptop, untuk menemukan lokasinya ya, kalau misalnya untuk lokasinya, kalau selama GPS-nya dinyalain sih bisa, tapi dengan menggunakan MDM, yang Mobile Device Manager Plus. Kalau misalnya GPS-nya nyala, ya pasti bisa ditemukan dia di mana posisinya. Dan terkoneksi internet ya. Jadi itu produk lain lagi, produk companion lain lagi yang namanya Mobile Device Management ya, MDM iya. ya. Mobile Device Manager Plus. Iya, Mobile Device Manager Plus. Jadi itu agak berbeda sedikit. Berikutnya Pak Andi Iswayudi. Apakah aplikasi Asset Explorer ini bisa disinkronkan dengan aplikasi generik lain yang kami develop sendiri? Kalau bisa sih bisa aja. Pintunya hanya melalui API, Pak. Jadi, ada API-nya kan? Iya, untuk komunikasi dengan third party atau aplikasi yang selain manage engine itu kita disediakan API yang bisa digunakan. Ya, tapi sepertinya memang ya artinya karena ini paket program ya, jadi tidak bisa fully
customize. Ya, jadi memang hanya bisa mengakses informasi, mengupdate informasi lewat API. Oke, lanjut lagi. Sebentar ya, udah mulai banyak pertanyaan nih. Saya lagi copy paste pertanyaannya sebentar. Berikutnya, nah tadi masih Pak Andi itu masih bertanya untuk fitur di Asset Explorer sudah paten, tidak bisa dirubah, atau bisa ditambah kurangi sesuai dengan kebutuhan kantor kami. Kalau fitur sih sudah, yang add-on mungkin hanya CMDB. Ya, yang advance CMDB ya. Iya, yang sifatnya add-on CMDB yang tadi kita bisa menggambar. Oh ya, add-on ya. Menggambar apa namanya, relasi antar konfigurasi ya, antar konfigurasi item. Jadi itu hanya itu aja si add-on-nya. Kalau untuk fitur-fiturnya yang lain itu sudah bawaan, kayak misalnya purchase, kontrak, itu sudah include dalam aplikasinya. Ya. Oke, berikutnya lagi Pak Nazar Alawi. Di beberapa organisasi aset manajemen ada yang dihandle oleh tim procurement, tim finance, tim GA maupun IT. Sebenarnya untuk untuk aset manajemen idealnya dihandle oleh tim apa? Pertanyaan menarik, tapi menurut saya bantu jawab ya. Jadi kalau Yes, untuk yang ini sih tergantung kebijakan dari masing-masing organisasi. Tapi yang kita lihat memang tim aset itu adalah justru sebetulnya gabungan. Gabungan ada timnya procurement-nya, ada tim finance, ada atau accounting khususnya, dan juga tim GA atau IT. Nah, tool seperti Asset Explorer ini sebetulnya bantu buat pekerjaan dari tim aset tersebut ya. Jadi justru sebetulnya yang saya lihat kecenderungan sekarang tim aset itu udah mulai merupakan cross organization ya, cross divisi. Oke, lanjut berikutnya apakah Pak Muhammad Ridwan Hakim, apakah aplikasi Asset Explorer ini bisa diinstal di lokal di server? Apakah aplikasi ini sudah tersertifikasi ISO? Apakah dalam aplikasi ini disediakan katalog web service sehingga bisa terhubung dengan SIM RS? SIM RS itu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Silakan, Yuri. Ya, kalau yang pertama untuk instalasinya bisa dilakukan di lokal server atau kalau misalnya punya private cloud ya itu bisa diinstal juga. Jadi bentuknya dia on premise. Ya. Berikutnya boleh diulang Pak? Sorry. Itu yang berikutnya sudah tersertifikasi ISO. Apakah sudah tersertifikasi ISO? Mesti cek kali ya. Iya, mesti dicek dulu sih. Kalau nggak salah, terus? Karena ini kan seperti yang tadi disampaikan Pak Fangki di awal, bahwa IT Asset Explorer ini merupakan pecahan dari aplikasi IT Service Desk Plus. Nah, di Service Desk Plus ini dia certified ITAL certified. Jadi untuk aset manajemennya juga untuk modul aset mengikuti ITAL pastinya, proses-prosesnya dari purchase dan kontrak juga itu pastinya mengikuti alur ITAL. Ya. Yang ada sertifikasinya yang kami tahu gitu. Ya. Oke, lanjut. Tadi tuh sebetulnya yang tadi pertanyaan terakhir Pak dari Pak itu tuh bisa katalog web service atau API terhubung ke SIM RS, harusnya bisa ya? Iya. Ya. Oke, lanjut lagi Pak Michael Febrianto. Oke, seperti apa penggunaan atau peran dari menu CMDB di dalam pengelolaan manajemen aset? Apakah dapat berhubungan erat dengan istilah CMD yang biasa digunakan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di penggunaan PC atau laptop? Bukan untuk penyelesaian masalah sih. Ya, jadi mungkin maksudnya lebih ke remote desktop nih berarti kali ya maksudnya ya. Iya mungkin. Nah kalau misalnya CMDB sih, kalau yang case pernah saya handle itu untuk manajer ya, untuk manajer IT atau yang mungkin level manajemennya dia agak di atas gitu, dia mungkin nggak ngelihat tiket
secara list atau dia nggak ngelihat dashboard list, tapi dia ngelihat dari CMDB itu. Jadi dari CMDB mana nih yang masih ada isu, kenapa masih ada isu gitu. Jadi dia ngelihat secara gambaran globalnya. Jadi nggak ngelihat detail list, nggak ngelihat dashboard tiket. Jadi hanya dia ngelihat dari CMDB mana aja nih yang ada isu gitu. Itu salah satu penggunaannya. Mungkin ada penggunaan lainnya kalau misalnya mau mengadakan maintenance, misalnya mau mengadakan maintenance software, server misalnya. Nah, server ini hubungannya kemana nih? Dia melayani service apa? Aplikasinya apa yang di server ini? Siapa yang berkaitan dengan server ini? Nah, itu waktu kita mau maintenance, nah itu yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan dalam melakukan maintenance. Itu mungkin salah satu case yang pernah kami tangani ya untuk penggunaan dari CMDB tersebut. Iya. Lanjut lagi. Bentar, tadi Pak. Oke, apakah lanjut lagi pertanyaan keduanya? Apakah ada langkah atau cara-cara yang digunakan untuk menyelidiki, mendeteksi apakah pekerja yang bertugas mengelola atau menjalankan peran manajemen aset di dalam suatu perusahaan melakukan kecurangan atau kelalaian dalam menginput data yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah aset perusahaan sesuai yang diharapkan? Susah nih kalau orang yang melakukan kesalahan input aset ya susah ya. Ya, mungkin ya susah juga sih. Tapi sebetulnya di dalam sistem yang untuk pemasukan angka nilai berapa asetnya ada historicalnya, jadi bisa akan kelihatan juga ya harusnya ya kalau ada perubahannya. Iya. Oke, berikutnya Pak Solekan, apakah dari aplikasi aset manajemen tersebut memiliki fitur seperti barcode? Oke, barcode nih. Barcode yang dapat di-print, kemudian barcode tersebut ditempelkan di aset fisik dengan tujuan mudah dalam mendapatkan informasi terkait aset tersebut ketika di lapangan. Iya, untuk fungsi barcode disediakan. Jadi nanti kita bisa tambahkan informasi barcode tersebut di aset. Gitu. Jadi itu di aset bisa. Nah, nanti dari informasi barcode tersebut itu bisa kita print. Gitu. Jadi itu pernah kami implementasikan untuk pemberian barcode pada aset menggunakan Asset Explorer. Jadi barcode-nya pertama dimasukin dulu ke informasinya ke Asset Explorer, lalu data barcode tersebut di print. Nanti untuk konfigurasi printernya juga ada disediakan di aplikasi. Tampilan preview sebelum print bisa digunakan di aplikasi. Seperti itu. Oke, jadi tidak ada masalah, bisa. Kemudian kalau barcode scannernya ya bisa pakai device apa aja ya. Oke, lanjut berikutnya. Sekarang Pak Lutfi Rinanto, spek hardware apa seperti yang dibutuhkan untuk instalasi ITIM ini, berapa size storage yang diperlukan, kemudian jika ada aset yang hilang, apakah bisa dilakukan tracking? Kalau untuk spesifikasi hardware sih tergantung dari jumlah IT aset yang dimiliki ya, yang nantinya akan dilakukan scanning. Itu tergantung dari jumlah IT asetnya. Jadi nggak bisa kita sampaikan eksaknya gitu. Ya kita nggak bisa. Terus minimum speknya juga rendah kok ya, nggak terlalu tinggi ya. Oh iya, sebenarnya minimum speknya nggak begitu tinggi, tapi mungkin lebih ditekankan di storage karena kan menyimpan historical ya. Karena datanya Pak Lutfi bilang ini 40.000 device. Ya kalau misalnya IT untuk aset list aset komputer gitu, kalau misalnya dia di scan tiap hari, ya itu jadi tergantung juga oleh periodik scan-nya nanti berapa lama. Kalau misalnya dia setiap hari di scan dari 40.000 tersebut ya pasti kan butuh storage yang banyak. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan nanti storage tergantung dari berapa jumlah IT yang ada di listnya yang di manage. Tadi mungkin Mas Yuri udah jelasin kalau secara aset nanti akan ada dua, aset IT sama non IT aset gitu ya. Oke, terus tadi tuh kalau misalnya ada aset yang hilang atau dicuri, gimana cara trackingnya?
Kalau kalau trackingnya sih agak susah ya. Kalau misalnya menggunakan MDM mungkin itu masih bisa kita lacak selama dia tidak bisa menguninstall agent dari aplikasi MDM. Tapi kalau untuk Asset Explorer kita nggak bisa ngelacak. Jadi kita bisa mungkin hanya menemukan bahwa aset ini terdata dan masih digunakan, siapa yang menggunakan, tapi kok nggak ada di lapangan gitu. Itu mungkin masih bisa kita ambil datanya kalau untuk Asset Explorer. Nah, kalau misalnya MDM mungkin masih bisa kita track selama dia tidak tahu, tidak bisa uninstall agentnya. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini pertanyaan menarik dari Pak Wilman nih ya. Pak Wilman, Panjaitan, untuk aset manajemen sendiri, apakah ada standar untuk auditnya? Selain Manage Engine, apakah ada tools yang bisa digunakan secara offline? Kalau standar audit harusnya ada ya, singkat saya ya. Kemudian untuk digunakan secara offline, sebetulnya tools-nya yang ada di yang tadi Yuri cerita, kalau secara offline sebetulnya bukan offline kali ya. Si Asset Explorer ini kan diinstal di server. Kemudian kita bisa ngupdate secara web base gitu kan. Kemudian berikutnya lagi, kalau misalnya dia lakukan tracking aset, jadi perlu device untuk scanner tadi ya, scanner barcode atau scanner QR code. Ya, jadi itu bisa. Tapi yang ada dari sistem kalau nggak salah masih barcode ya. Iya. Masih barcode, dia produce-nya, nah barcode-nya ini dia bisa tempel di aset gitu ya. Nanti barcode scannernya apa? Macam-macam yang kita pernah pakai, ada berapa brand, semua barcode bisa dibaca lah. Kemudian hasil baca barcode-nya ini bisa diintegrate atau dikirim lagi ke si Asset Explorer. Pak Bambang Supriyadi bertanya, kalau database, kemungkinan untuk terjadi pencurian datanya bagaimana Pak? Pencurian data ini mungkin maksudnya pencurian data yang ada di dalam Asset Explorer kali ya. Maksudnya ini pertanyaannya sepertinya ke sana. Oke, kalau pencurian data sih mungkin dari sisi mana nih? Dari sisi reporting. Kalau misalnya dari sisi reporting, ya tergantung dia. Kalau dia punya akses, ya dia bisa nyolong sih ibaratnya. Jadi mungkin akses loginnya yang dibatasi atau hanya orang-orang tertentu aja yang memiliki. Nah, kalau misalnya dari database, saya rasa sih agak sedikit kesulitan ya. Oke, database-nya bisa diambil, tapi ngebaca database-nya itu mungkin kesulitan ya. Karena dari bentuk database-nya aja yang struktur penulisannya menggunakan OOP, lalu mungkin ada enkripsi datanya. Nah, lalu nanti kita bisa ada fitur keamanan database juga. Jadi kita menggunakan password di database-nya, jadi nggak bisa zip filenya tuh nggak bisa diambil gitu aja. Kalau mau diekstrak ada passwordnya. Nah, mungkin seperti itu untuk keamanan yang disediakan oleh Manage Engine. Oke. Lanjut lagi. Pak Muhammad Fuad Fauzi, ini menarik nih pertanyaan. Jika suatu perangkat dilakukan upgrade, misalnya dari PC Core i5, kemudian setahun kemudian di-upgrade menjadi Core i7, apakah perlu penilaian kembali terhadap aset PC tersebut dikarenakan masa manfaat, masa aktif, dan penambahan biasa terhadap aset tersebut? Bagaimana cara perhitungan? Oke, nih kalau yang berikutnya agak rumit nih. Bagaimana cara perhitungan perubahan aset tanah dan bangunan? Yang aset ini dulu deh. Kalau perubahan aset, yang IT aset kan sebetulnya bisa dia scan ya. Betul ya, Yor ya? Iya. Kalau masalah value-nya berapa, ini mungkin tetap harus di-input manual sih ya.
perubahan Itu sih nilai. mungkin tergantung dari organisasinya ya, itu nanti apakah itu dihitungnya seperti apa. Jadi gini, kalau yang dicatatkan di Asset Explorer itu product type atau mereknya gitu. Misalnya mereknya Acer tipe A1. Nah, nanti yang akan menjadi patokan itu Acer A1. Setiap Acer A1 nih nilai depresiasinya sekian. Jadi kalau misalnya next-nya kita input Acer A1, udah pasti ditetapkan oleh aplikasi nilai depresiasinya sekian gitu. Jadi kalau misalnya dari salah satu Acer A1 itu partnya diganti, nah mungkin kita ngeganti nama mereknya, atau kita ganti secara manual di aset tersebut. Itu mungkin gitu metode penyesuaian depresiasi terhadap terhadap aset kalau misalnya salah satu partnya diganti. Jadi kita lakukan manual, tidak secara global ke semua aset. Iya. Oke, kalau yang perubahan aset tanah dan bangunan sih kita pernah nyatet ya di dalam sistem ini ya? Belum pernah kayaknya ya. Pertanyaannya gimana ya Pak? Nggak tahu nih pertanyaannya gimana cara perhitungan perubahan aset tanah dan bangunan. Kayaknya sih bukan di ini deh. Kalau misalnya Kalau pencatatannya bisa ya, tapi kalau pencatatannya bisa, kalau perhitungannya sih perhitungannya ya mungkin tahu. lihat best practice yang di luar. Iya. Oke, bisakah jika aset laptop hilang dan bisa di-remote langsung di web data untuk keamanan datanya? Terima kasih, Pak Ade Triadi. Kayaknya produk yang berbeda nih. Laptopnya hilang, kemudian bisa di-remote langsung di web datanya, Pure. Ya, itu kalau di Mobile Device Manager Plus, tadi kan saya sempat singgung fungsi geofencing. Kami sih udah pernah bahas ini ya di webinar sebelumnya. Mungkin bisa dicek di YouTube tentang Mobile Device Manager Plus. Jadi ada fungsi namanya geofencing. Geofencing itu fungsi yang dimana kalau aset tersebut melewati radius lokasi tertentu, aset itu akan dikenai satu kondisi tertentu, akan dijalankan satu proses tertentu. Prosesnya itu ada pilihannya, bisa hanya di notifikasi ke admin, atau wipe data, atau dihapus data. Dan ada opsi juga dihapus data di laptop, atau dihapus data di SD card-nya juga gitu. Ya. Jadi itu di Mobile Device Manager Plus untuk fungsi geofencing. Oke. Berikutnya, apakah fitur? Bentar ya. Ini sudah, Pak Luki, kurang lebih pertanyaan sama tadi sudah dijawab, fiturnya standar. Maksudnya sudah bawaannya ya. Pak Ade Sutrisno, Pak tadi ada histori-historinya atau trace asetnya di mana? Pertanyaan saya, jika aset diinstal ulang, apakah ada notifikasi dan notifikasinya pada saat ini seperti apa ya? Asetnya diinstal ulang. Kalau aset diinstal ulang, jadi gini, kalau Asset Explorer itu primary key-nya yang dibaca adalah yang pertama MAC address. Ya. Serial number pada laptop tersebut. Jadi setiap laptop itu punya unique serial number. Nah, yang jadi primary key-nya adalah serial number tersebut. Secondary key-nya nama PC tersebut. Jadi kalau misalnya ada diinstal ulang terus pakai namanya beda, OS-nya beda, nah itu nanti ada perlakuan khusus di Manage di Asset Explorer. Jadi mungkin ditambahkan, akan di entry sebagai aset baru, nah yang lama itu akan diganti sebagai old kayak gitu. Iya. Nah kalau misalnya dia akan install ulang, itu juga nanti akan ada keterangannya, OS diganti dari apa ke apa gitu. Oke, lanjut lagi. Dari Bu Diah Puspitasari. Dalam IT aset kadang banyak sekali part-part yang dibeli terpisah, tapi sebenarnya merupakan satu kesatuan perangkat IT. Nah ini menarik nih.
apakah hal tersebut diakomodir di Asset Explorer untuk mengidentifikasi keberadaan suatu subperangkat di dalam satu perangkat IT tersebut. Apa kalau di dalam CMDB relation ya, Yor ya? Iya, bisa Silakan. di relation, bisa di komponen. Jadi nanti di aset itu kan ada satu tipe aset namanya komponen. Nah, itu bisa kita lengkapi. Biasanya kan misalnya contohnya monitor, mouse, nah, misalnya cam atau webcam. Nah, itu bisa kita kategorikan sebagai komponen. Nanti bisa di-associate dengan aset yang bersangkutan. Misalnya monitor ini digunakan oleh user ini, connect-nya ke PC ini, gitu. Itu bisa kita relate. Ya, kita hubungkan, kita beri informasi relationship-nya. Ya. Oke, lanjut lagi. Masih ada 2 lagi nih ya. Oke, tadi ini dari Pak MIU PTKBI, izin tanya lagi, apabila kita sudah menggunakan aplikasi manajemen aset yang di-develop sendiri, bila kita mau menggunakan manajemen aset yang ini, apakah bisa dibantu migrasi otomatis menggunakan tools atau migrasi manual untuk seluruh datanya? Paling ekspor ke Excel, CSV, masuk ke sini gitu ya? Iya, paling mudah sih gitu ya. Kita menggunakan metode ekspor import itu yang paling cepat menurut saya. Daripada kita harus mendevelop satu third party lagi sebagai jembatan, itu mungkin akan makan waktu lebih banyak daripada kita menggunakan metode ekspor import. Ya. Terakhir, Pak Dadang Arifin, apakah program manajemen aset ini sudah digunakan oleh pemerintah daerah? Ya, mungkin informasi saja, sudah ada beberapa kementerian lembaga yang menggunakan di sini di Jakarta ya. Kalau artinya apa? Artinya manajemen aset, penamaan manajemen aset yang standarisasi pemerintah yang panjang itu, kalau nggak salah berapa? 32 karakter atau berapa yang panjang. Nah, itu sudah dilakukan ya, sudah ada yang menggunakan ya. Jadi harusnya tidak ada masalah. Oke, jadi itu akhir dari sesi Q&A kita. Senang sekali banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini berarti memang demand ya terkait dengan manajemen aset ini sudah mulai banyak ya. Kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, Yuri ya. Iya. Oke, sebelum masuk ke sesi terakhir closing remark, dan saya akan bacakan siapa yang akan dapat 3 OVO. Kita mau foto bersama dulu. Diminta tolong dipandu sama Christine, silakan. Bapak Ibu boleh tolong nyalain kameranya ya. Kita akan foto bersama. Tuh. Sudah nyalain semua kameranya? Udah di-capture, Tin? Udah, Pak. Udah ya, udah semua ya. Oke. Silakan Yuri, closing remark dulu. Yur. Ya, jadi terima kasih untuk rekan-rekan yang menyempatkan waktunya pada webinar hari ini. Ditunggu aja untuk webinar aplikasi-aplikasi yang lainnya, mungkin tentang endpoint sentral, atau kami akan ulang kembali yang mobile device manager plus. Jadi biar lebih banyak informasi tentang aset manajemen tools yang disediakan oleh Manage Engine. Ya. Baik, terima kasih Yuri, terima kasih buat teman-teman semua. Saya akan bacakan 3 orang yang akan mendapatkan OVO 100.000 ya. Yang pertama ini Pak Dadang Arifin, masih ada Pak Dadang? Iya Pak, masih Pak. Ya, berikutnya Pak Ade Triadi. Pak Ade Triadi. Ya, ada. Baik, yang terakhir Pak Muhammad Ridwan Hakim. Pak Muhammad Ridwan Hakim, ada? Ada ya. Pak Muhammad Ridwan Hakim ada ya. Baik, itu adalah akhir dari sesi webinar kita pada sore kali ini.
dalam kesempatan besok kita masih ada satu sesi lagi, IT XM Academy akan bahas tentang bagaimana IT SM, IT AM, nih hari ini IT AM ya, kemudian IT OM yang kita akan lihat pembahasannya besok untuk corporate ya, IT XM for corporate. Ya, jadi itu salah satu transformasi digital yang nanti rekan-rekan saya harapkan bisa hadir kembali besok dalam sesi webinar kita dalam rangkaian digital transformation di bulan Agustus ini ya. Akhir kata sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, sampai bertemu besok. Dan juga kami ada webinar tanggal 18 tentang cloud ya, transformasi digital dengan menggunakan cloud ya. Silakan daftar juga di website Event Cerdas atau Daya Cipta Mandiri. Sampai bertemu kembali. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam diskusi kita dalam sore kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok. Terima kasih semua. Thank you Yuri, Christine, Neni. Thank you semua. Terima kasih. Thank you Pak Franky. Ya, Terima Pak kasih Agus. Pak Franky. Ayo, Ya, makasih, amin, makasih amin, semua. amin. Terima kasih. Mantap, Om. Amin, amin.